Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Suparman, NIM 2018-56012, Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses sintesis pada susu. Proses sintesis pada susu terdapat 5 jalur. Yang pertama, eksositosis. Yang kedua, pembentukan lemak. Yang ketiga, transport apikal. Yang keempat, transitosit. Dan yang kelima, paraseluler. Jalur yang pertama yaitu eksositosis, yaitu pembentukan protein dan laktosa. Kalau pembentukan protein, prekursornya ada 3. Yang pertama, asam amino. Yang kedua, peptida-peptida. Dan yang ketiga, plasma protein. Kemudian akan masuk ke RNR, tepatnya di bagian ribosom. Kemudian masuk ke nukleus. Di nukleus terjadi transkripsi dan translasi, yaitu pemisahan dan penggabungan sehingga dibentuk protein baru. Selanjutnya masuk ke badan Golgi. Di badan Golgi ini akan ada pembentukan laktosa, prekursornya yaitu glukosa. Glukosa akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian oleh enzim laktosintase akan disintesis menjadi laktosa. Di badan Golgi ini juga ada penggabungan yaitu antara protein, laktosa, dan mineral. Kemudian diselubungi oleh kantong vesikel dan diteruskan ke membran apikal, selanjutnya dikeluarkan ke rumen. Jalur yang kedua yaitu pembentukan lemak. Prekursornya ada 3. Yang pertama, asetat. Yang kedua, beta hidroksibutirat. Dan yang ketiga, trigliserida. Akan masuk ke SER, dan SER ini akan ditutupi oleh membran yaitu fosfolipid. Kemudian akan diteruskan ke membran apikal dan dikeluarkan dalam bentuk MFG. Yang ketiga yaitu transport apikal, yaitu penyerapan mikromineral. Contohnya ada sodium, potasium, klorida, monosakarida, dan air. Jalur yang keempat yaitu transitosit, yaitu penyerapan protein yang tidak disintesis. Contohnya yaitu imunoglobulin dan serum albumin. Jalur yang kelima yaitu jalur paraseluler. Terjadi karena 2 hal, yaitu sebelum paratus dan ketika ternak sakit. Dalam hal ini mastitis. Yang pertama, sebelum paratus. Ikatan antara sel epitel dinamakan FAD junction yang akan membuka menjadi GEP junction. Nutrien dalam kapiler akan masuk ke jalur 5 sehingga nutrien pakan itu akan memiliki nutrisi yang banyak pada susu yang dinamakan yaitu kolostrum yang baik untuk pertumbuhan. Dan yang kedua, sedangkan ketika mastitis, bakteri akan masuk ke puting, kemudian akan merusak ambing bagian dalam dan dapat mempengaruhi dalam sintesis protein maupun sintesis lainnya. Ketika mastitis, yang seharusnya nutrien pakan disintesis oleh jalur-jalur yang lain, maka akan dikonsumsi oleh mikroba, sehingga susu yang akan dikeluarkan ini mengandung mikroorganisme patogen. Sekian penjelasan tentang proses sintesis pada susu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.